Kali pertama saya sampaikan apresiasi bagi para wartawan sepuh ya. Sepuh dalam usia tetapi ternyata masih muda dalam berkarya. Ini tentu wajib kita apresiasi. Joden ya. Gemenah sama Leo. Baik, saya akan bacakan puisinya Mas Setio Wilutomo ini. Biasanya dia bikin cerpen, tulisan. Ini bikin puisi yang berbahasa Indonesia tentu luar biasa. Rumah Indonesia. Rumahku adalah rumah kecil sederhana, dibangun dengan keringat dan cinta. Rumahku hijau oleh rimbun tanaman, sejuk dan damai tanpa polesan. Warga kami tiap hari saling menyapa, saling bercanda, melantun doa untuk kejayaan negeri tercinta. Saat kami lahir, kami sudah Indonesia. Jika negeri kami rapuh, rapuhlah kami semua. Jika negeri kami runtuh, runtuhlah kami semua. Rumahku kecil dan sederhana. Ibu mengajari kami sopan santun dan adab bicara, saling gotong royong, membersihkan rumah, mencuci piring dan kelas, menjauhkan rasa dengki dan iri hati sesama saudara. Bapak mengajari kami menjadi Indonesia dalam lingkungan keluarga, mengajari kami mengaji, tepo seliro saling menghormati, bersatu menjaga harmoni. Tetaplah jadi orang Indonesia nak, dimanapun kamu berada. Demikian kata Bapak. Di dalam rumahku yang kecil sederhana, rumah Indonesia, rumah yang ku cinta. Yang kedua saya bacakan puisi dari Mas Toto Sonata. Ini wartawan senior ya. Saya kenal beliau ketika masih di Suara Indonesia di Kota Malang. Juga salam untuk teman-teman wartawan lain yang dulu juga kami saling bersemuka dalam berbagai macam kegiatan. Usia kita sama mungkin ya. Sekarang saya 64 tahun. Jadi termasuk sepuh juga ya. Toto Sonata. Jalan kemerdekaan. Jalan kemerdekaan tak selalu lempang, berliku-liku, berbatu-batu. Penuh onak dan duri menghadang satria sejati. Tak ada langkah surut dan nyali jadi menciut. Di ujung jalan kemerdekaan tampak cahaya benderang. Para kesatria tetap melangkah sepenuh keyakinan, menerabas semua rintangan. Jiwa pun dikorbankan di jalan peperangan. Siap-siap. Iya, coba itu kayak penyair. Surabaya, Surabaya, Surabaya. Pahlawan Surabaya, Amin Aminuddin. Pahlawan asal Surabaya itu sang proklamator Soekarno yang lahir di Surabaya. Lalu Bung Tomo bersama Pekik Akbir dan Pekik Merdeka bermula dari Surabaya.
Lantas lelaki perobek bendera Kota Yamato di Surabaya. Ada juga tokoh pembunuh Jenderal Malabi. Semua ini terjadi di Surabaya. Kenangan tentang pahlawan tak bisa dilepas dari Kalimas, Jembatan Merah, dan Lenjong Perak. Mereka tak kenal kata mundur dalam bertempur, tak kenal menyerah meski berdarah-darah. Penjajah harusnya hanya satu kata. Ya, hanya satu kata, merdeka dan lepas dari penjajah. Kenangan tentang pahlawan Surabaya tak hanya itu. Ya, tak hanya itu. Ratusan, mungkin ribuan pahlawan tak dikenal melawan penjajah, tak takut mati. Terkubur di taman-taman makam pahlawan kota Surabaya. Kini tinggal kita bersama merendah doa agar mereka semua bahagia di taman surga. Doa ikhlas di hari bebas merdeka. Surabaya, 17 Agustus 2020. Langkah merdeka. Amin, Aminuddin. Kini tinggal langkah merdeka itu kita tata kembali. Tak harus goyah soal pandemi belum berhenti. Kita tak harus patah arang, corona menghadang. Berbekal pedang doa panjang, jalan langkah bisa lapang, tak perlu ragu. Ya, ayun langkah maju, gapai angan dan mimpi cita-cita bersatu. Jadi kian tangguh, kian bertumbuh. Langkah merdeka kali ini langkah tabah. Tanpa harus ada keluh, ada butuh gairah tubuh. Hidup kian tangguh, lalu rakyat kian bertumbuh menyeluruh. Bukan hanya slogan. Iya, bukan hanya slogan terpampang di pinggir-pinggir jalan dan ujung gang kehidupan. Tapi nyata bagi semua rakyat jelata. Langkah mereka bukan hanya jerit. Ya, langkah mereka bukan hanya jerit, tapi bersama bangkit. Tanpa sekat antara rakyat dan pejabat. Mari, ayo langkah bersama. Mojokerto 2021. Terima kasih. Baik, dari pokoknya setelah dari ini yang memvideo ini viral semua ini gara-gara acara ini ya. Berkat Pak Firman juga bisa memfasilitasi. Betul Pak Firman. Supaya kita tidak kehilangan ruh, saya kepingin sejenak kirim dungo untuk guru-guru puisi kita yang ada di Surabaya. Kinten-kinten sinten guru-guru puisi kita yang di Surabaya. Aku dia. Untuk Al-Maghfurlah Bapak Agudiat. Allah yarham. Untuk guru kita Profesor Sam ABD Pareno. Kinten kali. Suripan. Juga Bapak Suripan Sadi Hutomo, Bapak Basuki Rahmat, Budi Dharma, Amang Rahman, Cak Geryati, rektor saya, Bapak Profesor Budi Dharma,
Geriadi almarhum. Geriadi almarhum, beliau-beliau semuanya hadir dalam frekuensi ruhani ikut untuk mengayu Bagio sore hari ini. Kemudian juga Bapak Ratu Fajar. Kemudian ada lagi. Cukup? Ibu Sirikit Syah yang juga berkenan beliau menulis di buku saya pelawak penuntun laku di segala waktu. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Wow, yang sing nyuwun diselingi dengan jula-juli. Nggih. Semongko siji krasa legine sing teka dina niki kula dongaaken kathah rejekine. Lancar nyambut gawene mundak bayarane lak lunas cicilane. Mari lunas lak ojo nyicil maneh. Nek nyicil maneh kaya bojoku dhewe. Daster gorong pedhot lah kok usul nyicil sandal durung pedhot dadakno kepingin panci serbaguna. Rasa-rasanya iki mah gara-gara gak mari-mari nggih. Pun setep mawon saya kepingin untuk bisa mengapresiasi wartawan-wartawan turut membesarkan saya. Cak Pramudito ini nulis saya ketika pulang haji 2004. Cak Mahmud juga nulis saya tentang Galajapo. Kemudian juga Pak Aman, juga Pak Toto menulis saya imam besar pelawak Indonesia menitih jalan tasawuf. Terima kasih semuanya, tidak akan sia-sia. Saya pastikan tulisan-tulisan jenengan yang jenengan dedikasikan untuk saya dan untuk dunia lawak Surabaya dan Indonesia, semoga Allah memberikan catatan sebagai amalan jariah. Amin amin Allahumma amin. Langsung saja saya buka tanpa melihat. Saya mendapatkan satu puisi karya dari Ahmad Pramudito. Selembar materai 10.000. Siapa bilang kita belum merdeka? Kita sudah benar-benar merdeka, kawan. Karena merdeka di zaman now maknanya sangat sederhana. Sesederhana beliau melintas di depan saya sambil menunduk-nunduk, walaupun tanpa menunduk sudah kelihatan seperti menunduk. Mohon maaf saya improvisasi. Kita bebas mencaci maki kawan sendiri tanpa ada beban. Kita bebas menularkan kebencian tanpa merasa bersalah. Kita bebas menyebar kabar-kabar bohong dan menganggap itu hanya sebuah kesenangan. Di zaman now, kita bahkan bebas menghujat pejabat. Kita suka-suka mengolok-olok pejabat. Kita bisa memaki pejabat dan berlindung di balik kata demokrasi. Tanpa peduli kesantunan, tanpa ada nurani.
Karena kalaupun akhirnya berakhir di meja sang pengadil, kita cukup membawa selembar materai 10.000 dan selesai. Terima kasih.